Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Bima Tarot. Perkenalkan aku Bima, dan kali ini kita akan membahas apa tipe yang sebenarnya gebetanmu itu suka, ataupun yang dia, ya kriterianya gebetanmu tuh kayak gimana sih sebenarnya yang dia inginkan gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah pembacaan yang fun. Kita santai-santai, kita asik-asikan, nggak usah terlalu dibikin pusing. Walaupun ini mungkin bisa jadi memang benar-benar mencerminkan apa yang dia inginkan, dan bisa jadi kamu bukan orang yang diinginkan oleh dia menurut kriteria kartu tarot yang di sini. Ya kamu jangan berkecil hati, siapa tahu yang namanya kesempatan itu kan nggak mungkin ya selalu ada kesempatan lah untuk dicoba gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu memang mau terus deketin orang ini, iya terusin aja gitu loh. Dan kamu bisa baca juga ataupun bisa nonton juga di video-videoku yang lain kalau nggak salah, kayak ada kemungkinan gimana kamu bisa jadian sama dia, ataupun bisa balikan lagi apa enggak sama si dia, masih mantan gitu. Kamu bisa langsung lihat di playlist yang aku bikin. Oleh karena itu, mari kita mulai saja. Di sini aku punya 2 deck kartu. Udah aku shuffle tadi barusan, dan kamu imajinasikan, bayangkan dan visualisasikan orangnya itu ada di salah satu kartu yang ingin kamu pilih. Jadi bisa ada di biru ataupun di hijau. Kamu bisa bayangin orangnya ada di sini ataupun di sini gitu ya. Aku kasih kesempatan untuk kamu mikir-mikir untuk memastikan pilihan kamu mana yang ingin kamu kamu mau pilih kartu yang mana gitu ya. Oke, aku kasih kesempatan 3 detik. 1, 2, dan 3. Dan mudah-mudahan proses pemikirannya, milih-milihnya udah selesai ya. Dan kita akan bahas untuk yang warna biru dulu. Kira-kira tipe ataupun kriteria dari pasangan yang dia idam-idamkan seperti apa sih gitu ya. Oke, kita akan lihat. Di sini ada Page of Cups. Lalu berikutnya ada The Chariot, The Ace of Pentacles. Oke, wah gampang nih kartunya. Di sini kelihatan banget dia itu pengen orang yang selalu bisa untuk ngertiin suasana hatinya. Jadi apakah ini juga yang diharapkan adalah bagaikan seorang cenayang? Ya bisa jadi gitu loh ya. Setidaknya orang yang diharapkan adalah orang yang memahami dan mengerti bagaimana perasaan itu bekerja. Kadang kalau misalnya memang moodnya lagi jelek, ya tolong dong kamu peka. Nah ibaratnya gitu lah, kayak jadi dia menginginkan seseorang yang sensitif, peka, dan lumayan ini ya, ceria untuk bisa menghibur hari-harinya yang mungkin lagi dalam keadaan mood yang jelek ataupun yang keadaan-keadaan yang tidak mendukung gitu loh. Lalu di kartu kedua ini aku ngelihat di sini ada gambar si hewannya orca kalau nggak salah namanya. Ini tapi gambaran di sini adalah bagaimana dia mengharapkan orang yang bisa mengajak atau mengajak dia, menuntun dia, membimbing dia untuk bisa ke jalan yang benar. Yoi, kayak misalkan kayak ini aja, kayak keadaan yang penuh dosa aja ya. Jadi dia mengharapkan, dia menginginkan sosok yang bisa membawa dia ke arah perubahan yang baik dan benar gitu. Dan dia juga mengharapkan sosok yang nggak pelin-pelan gitu loh, nggak pelin-pelan, nggak kelamaan mikir gitu loh. Di sini kan juga kayak gambarannya adalah sosok ikan yang berenangnya tuh cepat kan, kencang gitu loh, dan jadi gagah gitu loh. Jadi di sini tampak sekali bahwa jiwa kepemimpinan juga ada, nggak kelemar-kelemar, walaupun mungkin
kalau di sisi kamu ya sebagai cewek ya, kamu kan ngarepin yang memang ya sosok yang gitu, cowok yang bisa ngayomin. Dan kalau misalkan kamu pendengar ini adalah seorang lelaki, kamu juga kadang-kadang mengharapkan wanita yang independen lah ibaratnya, nggak terlalu apa sih, kelamaan dan mikirnya gamang terus-terusan dalam keadaan galau. Tapi kamu mengharapkan orang yang udah punya setting goal, udah punya, bisa jadi ya kemapanan secara finansial juga iya, tapi ya ini lebih ke arah orang yang sudah mantap dalam menentukan karirnya, tujuan hidupnya kayak gitu. Terus di sini juga aku ngeliat adalah Ace of Pentacle, berarti di sini adalah sosok yang mau untuk mengeluarkan finansialnya. Dia juga menginginkan orang yang lumayan royal, nggak terlalu pelit-pelit banget, dan berani berkomitmen pastinya kayak gitu. Jadi berani membuat janji, terbukti menepati, dan terlihat sekali bahwa pergerakannya ataupun janji-janjinya ini memang ditepati, dipenuhi, dan diseriusin gitu loh. Jadi untuk kartu yang ini kelihatan banget bahwa ini orang kriteria yang dia inginkan itu ya seperti itu gitu loh, ya kreatif ataupun juga imajinatif ataupun peka ya pada dasarnya. Ya di sini kelihatan yang dia butuh orang yang peka untuk mengerti ataupun bisa memahami apa yang dia alami gitu loh. Terus juga butuh sosok pemimpin dan membimbing. Yang ketiga juga orang yang mau bantu secara finansial. Ya nggak sifatnya dia nggak mata duitan juga sih, tapi intinya juga lumayan mapan lah kamunya gitu ya, lumayan mapan, dan kamunya juga punya berani berjanji dan berani berkomitmen kayak gitu ya. Untuk kartu yang pertama. Untuk yang berikutnya, untuk kamu yang memilih hijau, di sini aku ngelihat ada 2 pedang, lalu 8 pedang, dan ada pedang-pedangan. Wah, 1 pedang, gila ini. Ini cukup 1 kata aja sih untuk ngejelasin apa yang dia inginkan, apa yang kriteria yang dia mau ya. Kriteria yang dia mau adalah orang yang kalau memutuskan ataupun istilahnya bersikap tegas ya, sangat-sangat bersikap tegas gitu. Jadi nggak neko-neko, terus intelijensinya kuat banget. Terus ketika ngobrol, kalau bisa orang yang diharapkan ini adalah orang yang bisa menghargai pendapat dan meminimalisir misunderstanding gitu loh. Jadi di sini kelihatan kayak kartu 2 orang yang sedang beradu argumen, ini benar ini salah gitu loh. Tapi yang aku tangkap di sini adalah sosok yang mampu mendiplomasikan ataupun mampu memiliki kemampuan untuk menengahi gitu persoalan, dan bisa mengimbangi ataupun bisa tidak berat sebelah ketika dia mengambil keputusan. Jadi orangnya benar-benar bijaksana, punya pemikiran yang cerdas, logikanya tinggi, intelektualnya bagus, dan kalau udah memutuskan ya memutuskan, nggak ada kompromi gitu loh. Jadi lebih ke arah nggak ada kompromi. Dan di sini juga ada 8 pedang yang artinya juga kalau bisa gitu loh, dia mengharapkan orang yang nggak cuman fokus untuk improve dirinya sendiri, tapi juga dia juga punya sense of kepekaan. Udah sense of kepekaan. Ia punya kemauan untuk membantu orang terlepas dari masa-masa terburuknya gitu loh. Jadi di sini aku kayak nangkep ada gitu deh, pokoknya diharapkan sosok yang mau dan mampu untuk menarik orang dari lembah
yang tercuram, yang terpuruk untuk bisa lebih memaksimalkan potensi yang dia dimiliki, bukan dia miliki, dimiliki gitu. Jadi orang ini kayak pemandu bakat gitu lah jatuhnya. Jadi kayak narik gitu lah, narik orang yang dari sumur lembah kegelapan diangkat ke, dan juga bisa memberikan sebuah motivasi, memberikan semangat untuk lebih berjuang, semangat untuk menggunakan akal sehatnya, dan untuk bisa berani menghadapi situasi masa depan gitu loh. Jadi dia adalah orang yang sifatnya kayak support ide, nyemangatin, terus dan orangnya ini juga kreatif dalam hal gagasan-gagasan baru gitu loh. Jadi dia nggak orang yang menyukai status quo. Dia nggak orang yang jadul, yang tertahan dalam hal-hal nostalgia, tapi dia juga penuh dengan terobosan-terobosan baru yang nggak cuman itu aja gitu loh. Tapi dia selalu update berita, selalu menambah keilmuan dan kasanah intelijensinya gitu lah. Jadi sementara yang aku tangkap sih kayak gitu ya. Semoga aja resonate, dan semoga aja ini memang mungkin seperti inilah kriteria yang dia inginkan dari sosok yang ya pokoknya yang diinginkan lah gitu lah. Kok gue jadi belibet ya? Oke, gitu aja. Menurut aku sih sekian dulu. Semoga aja reading ini menjawab dan cocok dengan apa yang kamu alami dan apa yang kamu galaukan gitu loh. Semoga aja ternyata kriteria-kriteria yang aku sebutkan ini ada di diri kamu, dan akhirnya kamu memiliki peluang dan potensi untuk lebih mendapatkan perhatiannya, dan syukur-syukur kamu jadian sama dia ataupun memang bisa melangkah di jenjang yang lebih serius. Dari aku Bima, dan aku pamit dulu. Terima kasih sudah menyimak. Untuk teman-teman yang memang mau konsultasi secara private, bisa langsung kontak link description box di bawah ini. Link di description box di bawah ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.